Novel ini bikin emosi. Ibu Adipati Sari, putri utama perdana, dipaksa simpanan untuk gantung diri. Putri tertua gila, putri kecil dikorbankan, putra gugur di medan. Benar-benar membuat Guru Agung marah. Aduh, terlena Novel. Lupa hari ini, hari ujian petir. Ayu, ini rumah Adipati. Tak ada yang bisa sakiti kau. Senang kau kembali. Rumah Adipati? Apa aku masuk ke dunia Novel, jadi putri asli yang dicampur Putri Ayu? Jangan sampai mereka tahu aku datang dari dunia Novel. Ayu bicara. Dia tak buka mulut. Kenapa aku bisa dengarnya? Mungkin karena kita saling memahami. Ibu, kakak akhirnya pulang. Ibu juga tenang sekarang. Ayu, kau tumbuh tanpa ibu. Ibu selalu merasa bersalah. Ibu pasti akan ganti rugi. Nanti Lestari bakal pura-pura sakit usir ibu. Aku jadi dihina pelayan. Bilang anak haram tak punya ibu. Ibu, kau bilang mau ganti rugi. Tapi saat anak angkat sakit, kau malah tinggalkan anak kandung. Apa maksud Ayu? Ibu, aku tak enak badan. Lestari pura-pura sakit. Ayu benar. Aku bisa dengan Ayu 20 tahun. Susah payah ku temukan dia. Mana bisa ku seret hatinya. Lestari, kalau tak enak, ke kamar. Nanti ibu panggil tabib. Kak baru pulang. Ada banyak urusan. Harus ibu urus. Ibu selalu sayang aku. Kalau aku sedikit sakit, ibu pasti khawatir. Kenapa hari ini begini? Pengawal, bawa hadiah sambutan untuk Ayu ke sini. Ayu, ibu tak tahu kau suka apa. Ikut selera gadis? Ibu siapkan ini. Terima kasih, Ibu. Aku di sisi nenek tua ini banyak tahun, tak pernah beri aku barang bagus begini. Kenapa Putri Ayu? Ayu suka. Dari Ibu. Ayu suka semua. Ibuku terhadap aku, putri kandung yang baru pulang, sangat baik. Sayang, dia putri utama perdana, setelah melahirkanku, malah dicampur oleh bapak dan simpanan ibuku. Putri kesayanganmu itu ternyata putri simpanan bapak. Tuan Adipati tukar Ayu. Ternyata Lestari yang kuberi kasih, ternyata anak tuan dengan wanita lain. Ibu. Sudah kubilang, tak enak ke kamar. Aku bukan tabib, tak bisa obat. Ibu, aku bisa. Saat di desa, aku belajar pengobatan. Masalah sakit kepala, aku jago. Jangan mendekat. Ibu. Lepaskan. Adik, tahan sebentar. Sebentar lagi, baik. Berani pura-pura sakit? Lihat cara Guru Agung. Putri Ayu. Kau lakukan apa padaku? Adik, aku baru akupunktur. Lihat, dada tak sakit lagi. Ngorok ini efek samping. Besok Kau. Ayu, kau sudah menderita. Ibu, aku tak menderita. Yang menderita, ibu. Dulu, Bapak Durhaka ingin nikahi ibu, merencanakan penculikan, lalu pura-pura tolong malam itu bersama ibu. Reputasi ibu rusak, kakek terpaksa nikahi Bapak Durhaka.
Prasetya, ternyata pertemuan kita semua rencana kau. Kalian cinta Lestari? Dia lari sambil menangis. Salam, Bapak. Kok sikapmu begitu? Ibu akhirnya sadar. Prasetya, kau menipuku bagaimana? Dasar wanita gila! Kapan aku tipu kau? Dulu, kau nikahi aku bagaimana? Kau sendiri tahu. Jangan-jangan Ratu Sari sudah tahu soal dulu. Ibu bicara begitu. Lupa, kita nikah perjodohan Baginda di kota utama jadi cerita baik. Ibu, ternyata ibu dan bapak perjodohan Baginda. Kalau perjodohan Baginda, pasti bapak setia sama... Untung Ayu segera cegah. Aku dan Tuan perjodohan Baginda. Kalau paksa cerai, takut merugikan Baginda. Bahkan rumah perdana ikut terseret. Saat ini aku pura-pura tak tahu. Tunggu temukan simpanan, kumpulkan bukti yang cukup, baru mohon Baginda izin cerai. Tuan Adipati, tadi Lestari pura sakit berisik mau rebut kasih. Jadi aku bicara kasar. Tuan tak usah anggap serius. Lestari mana mungkin pura sakit. Dia selalu lemah. Ayo, ikut aku lihat dia. Ayo! Sari, aku lagi bicara. Papa, aku baru pulang. Gak bisa lepas ibu. Kalian tak mau? Aku pergi sendiri. Papa, jangan sampai jatuh. Takut kakimu keseleo. Berani ganggu ibu. Lihat Guru Agung bikin kau jatuh malu. Bapak, apa? Biar Ayu bantu bapak. Tak usah. Meski ibu sadar sekarang, tak jamin nanti tak dihitung simpanan yang licik itu. Aku harus siap-siap. Aku nikah sama Tuan 20 tahun. Kalau dia punya simpanan, tak mungkin tak ada jejak. Kecuali simpanan di rumah Adipati, orang di sekitar kita. Kakak, ayo pulang. Harus kasih tahu aku dulu, biar aku siap hadiah. Ini ibu kandung Lestari, simpanan bapak. Maya dulunya pengemis di pinggir jalan. Ibu berbaik hati menolongnya dan menjadikannya saudara. Selama ini dia dirawat di rumah Adipati. Dia malah meranjak keranjang bapak, tak tahu malu. Ini pasti keponakan kandungku yang baru ditemukan. Lihat, dia cantik sekali. Memang mirip sekali dengan kakak. Dasar gadis sialan, Lestari jadi kambuh. Lihat saja nasibmu. Kamu. Ini Bibi Maya, saudaraku. Ternyata Bibi Maya. Sebelum masuk rumah, ibu punya saudara. Usia 30-an, punya anak luar nikah, tetap tinggal di rumah Adipati. Akhirnya bertemu juga. Bibi Maya, kau inspirasi bagi kami. Dasar gadis sialan, beraninya bicara begitu. Beraninya ganggu Lestari. Lihat saja nasibmu. Bibi datang mendadak, tak sempat siapkan hadiah. Tadi lewati toko serba ada. Lihat bedak ini, cocok sekali untuk Ayu. Coba pakai. Bedak apa? Ini jelas racun yang diracunkan. Kalau wajahku pakai ini, pasti muncul bisul. Ayo. Kakak, kenapa kau tiupkan bedakku wajahku? Bedakmu terlalu wangi. Aku tak tahan. Terus bersin. Bibi Maya, wajahmu ada banyak bintik merah. Kalian tunggu saja. Lestari, pelan-pelan. Wajahku. Salahkan Sari dan Ayu, dasar jalak.
Jangan keras-keras. Kalau mereka datang, kita pasti celaka lagi. Salamu, Tuan Adipati. Kalau bukan karena kau, kami tak akan disiksa begini. Kita sudah janji, biar Lestari seperti putri tertua nikahi pangeran. Tapi kini Ayu datang. Haruskah Lestari serahkan posisi putri utama padanya? Ayah, aku tak mau. Aku bisa apa? Tanggal 15, Putri Mahkota Putri Cahaya, hari pulang ke rumah, Pangeran Mahkota ikut juga. Kalau Lestari bisa dekat, jadi selir pangeran. Ayu tetap saja di bawah kaki Lestari. Gak bisa. Pati Prasetya sudah menikahkan Cahaya ke Istana Timur. Mana mungkin menikahkan putri lain lagi? Aduh, Tuan Adipati bodoh. Satu kekuatan lagi. Satu lagi. Kalau Lestari juga nikah ke Istana Timur, nanti Pangeran Mahkota naik tahta. Rumah Adipati punya 2 ratu. Tuan jadi ayah ratu yang Tuan pilih saja. Pilih Ayu yang tak pernah di sisimu, atau Lestari yang kau sayangi sejak kecil. Ayah. Baiklah. Ibu. Cahaya, ini kakak tertua Cahaya. Dia juga putri mahkota. Salam kakak. Ini kakak tertua saya. Dia sangat lembut dan cantik. Kok aku dengar suara adik? Siapa yang bicara? Aduh, kakak tertua sungguh kasihan. Dia berkorban demi Lestari. Kenalkan dia tuh pangeran. Ternyata Lestari mau jadi selir pangeran mahkota. Benar-benar suara adik. Dia bilang Lestari mau jadi selir pangeran. Oh iya kakak, ku dengar pangeran mahkota juga datang. Yang mulia lagi bicara sama bapak di ruang baca. Bicara palsu, aslinya meracuni. Bapak Durhaka sudah bilang, pangeran ke ruang baca. Lestari kasih obat ke teh di sana. Wah, sekarang mereka sedang bersenang-senang. Ini, Ibu. Reaksi Cahaya ini kayaknya juga dengar suara hati Ayu. Cahaya, tenanglah. Dia kakak kandungku. Aku harus bantu dia. Ibu, kemarin aku buat bapak marah. Aku mau minta maaf di ruang baca. Ibu, kakak, cepat setuju. Kau tidak, pangeran celaka. Baik, Ibu temani kakak tertua. Ayo, cepat. Yang mulia. Berani sekali. Hamba sangat mengagumi Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, kasihan. Lestari, kau lancang. Beraninya godain pangeran mahkota. Kakak, tolong maafkan aku. Lestari, kau lancang. Beraninya kau racuni aku. Yang mulia, tolong maafkan. Aku tak berniat menyakitimu. Mohon maafkan Lestari, dia cuma terpengaruh setan. Ingat, dia dan Putri Mahkota adalah saudara kandung. Tolong maafkan dia. Aku cuma punya Ayu sebagai adik Lestari. Cuma anak angkat. Siapa dia? Karena dia anak angkat, tak usah beri ampun. Cahaya Lestari tetap adik tiri kamu. Menurutmu harus dihukum bagaimana? Sudah baca di novel, ada hukuman merah panjang. Entah seperti apa. Lestari cuma anak angkat. Berbuat kejahatan besar. Menghinakan rumah Adipati. Tak bisa dibiarkan. Pengawal, bawa pedih. Hukum merah panjang. Jangan kakak, aku salah. Tolong maafkan aku kakak. Lepaskan.
Lestari, kau tak apa? Cepat bangun. Prasetya, kau pengecut. Bagaimana kau biarkan Lestari disiksa begini? Bawa pergi. Tunggu dulu. Tuan Adipati mau bicara apa lagi? Ayu baru pulang, terlalu berdarah, tak terlalu baik. Demi amal untuk Ayu, tak boleh ke Lestari. Habisi sampai tuntas. Bapak Durhaka mulai main emosi untuk bela Lestari. Jika maafkan dia, apa tak bahayakan seluruh keluargaku? Bapak mau bagaimana? Pangeran Mahkota ada di sini. Aku percaya Bapak pasti adil dalam menghukum. Iya kan? Aku percaya ayah mertua akan beri jawaban yang memuaskan. Anak nakal ini terus menekan. Rupanya aku harus hukum Lestari berat. Atau pukul 20 kali. Jadi 40 pukulan. 40 pukulan? Tubuh Lestari lemah sekali. Mana bisa tahan? Pak, jangan Bapak. 50 pukulan. Tuan Bija. Bapak Bija. Bawa pergi. Ayo, lepaskan aku. Lestari. Jangan pukul. Jangan pukul aku. Aku salah. Lestari, sakit tidak? Biar ibu lihat. Jangan urus aku. Bapak tak sayang. Ibu tak berdaya. Kakakku itu anak haram yang tak bisa diakui. Apa artinya aku hidup di dunia ini? Lestari, kenapa bicara begitu? Hati ibu hancur, Lestari. Kalau bukan Ratu Sari dan ketiga anaknya, mana mungkin kami jadi... Ratu Sari, berani kau pukuli putriku. Jangan salahkan aku menghajar putramu. Saat putraku naik tahta, lihat kau masih bisa tertawa. Ibu? Ibu, anakmu kembali. Putraku pulang dari penumpasan bandit. Yang penting selamat. Rama, ini adikmu. Ayo. Salam kakak. Kau adik kandungku yang pernah tertukar, Ayu. Ini kakakku yang kepedean. Suara ini kepedean. Apa maksudnya? Adik bicara soal aku. Dia punya energi kuat, sangat cocok jadi alat latihan. Kalau bisa berlatih dengannya, kembali ke tingkat dewa, takkan lama lagi. Ini siapa? Hamba Arif. Hormat ibu. Hormat, Nona. Ibu, saat penumpasan bandit, aku hampir mati. Untung kakak Arif menolong, aku bisa pulang selamat. Kalau bukan Yang Mulia melarang ungkap identitasnya, pasti suruh ibu adakan jamuan besar. Pangeran Arif, yang paling pendiam Yang Mulia pangeran ketiga. Di novel, dia psikopat yang suka kumat leher. Tampaknya tak seperti itu. Adik tahu identitas Yang Mulia, tapi psikopat itu tipe apa? Kumat leher itu hobi apa? Adik, kau tak bisa, jelaskan saja. Ternyata ini pangeran ketiga. Dia pasti ada alasan menyamar. Jangan kubongkar saja. Terima kasih, Tuan Arif. Kau benar-benar penolong rumah Adipati Prasetya. Tuan Arif, silahkan duduk. Kakak, aku tak ungkap identitasmu, tapi sepertinya semua tahu. Tangan dia cantik sekali. Sayang dipakai kumat leher. Harusnya buat hal lain saja. Seperti menyentuh wajahku. Karakter yang licik begini seru juga dengarnya. Kalau jadi aku, pasti nggak mau.
Rama, kau pulang kali ini untuk istirahat di rumah. Benar, Ibu. Tapi Indah ajak aku ke pesta lampu besok. Kakak yang bodoh ini benar-benar buta cinta. Yuk, pergi kencan. Pergi saja diam-diam. Apa maksudmu, adik? Ibu, saat aku pulang, ingin bicara soal ini. Aku mau, usai pesta lampu selesai, melamar ke rumah Wirawan. Indah itu gadis licik. Cuma mau jadi orang penting. Dia ngaku suka kakak cuma karena ingin kekuasaan rumah Adipati. Dia main-main kakak, sementara juga main sama banyak pria. Kenapa mereka lihat aku? Kakak mau melamar? Ya, lamar saja. Semoga kakak tertua bertahan sampai melamar. Di malam pesta lampu, Maya suruh bunuh kakak. Demi selamatkan Indah, kakak patah kaki. Indah pun tinggalkan kakak. Kakak jadi depresi terus. Rama, ibu pikir soal nikah. Mending pikirkan lagi. Tak usah dipikirkan lagi, Ibu. Indah karena anak selir selalu menderita di rumah Wirawan. Aku sudah janji menikahinya. Pasti akan kubuat. Tapi aku mohon Ibu izinkan. Hidupku hanya untuk Indah. Jika tak ada Indah, aku lebih rela mati. Benaran, ada orang yang rela cari mati. Rama, ibu catat soal ini. Tunggu kesempatan. Kita ke rumah Wirawan. Terima kasih, Ibu. Baguslah. Besok aku harus kasih tahu Indah kabar baik ini. Gak bisa, gak boleh sampai Rama celaka. Harus cari cara lindungi dia. Kakak, sejak pulang aku belum jalan-jalan di kota utama. Besok aku ikut kakak ya. Gak boleh. Aku sama calon iparmu baru bisa ketemu kali ini. Dasar bocah kecil, jangan ikut campur. Aduh, pergi sana. Aduh kakak, aku gak akan ganggu kakak sama Indah. Aku ikut dia. Aku? Kakak Arif sibuk, mana ada waktu jalan-jalan. Dasar gadis kecil, jangan keluar rumah, jangan pergi mana-mana ya. Besok aku ketemu Indah, aku harus siap-siap. Benar. Bener-bener kesal. Kalau soal Indah, kakak yang buta cinta ini langsung gila. Aku yang pintar begini, kok punya kakak yang bodoh begini? Ibu rumah, orang kami sudah siap. Tunggu Rama terjebak. Baguslah. Jangan lupa, jangan biarkan Rama mati begitu saja. Baik. Aduh, Lestari, kamu ini. Ibu, saat aku pulang, kulihat Ayu di belakang, berjalan diam-diam. Kau pikir dia bakal rusak rencana kita? tenang saja, ibu akan suruh orang mengawasinya. Sepatu tuh. Nggak boleh ikut keluar. Aku diam-diam ikut saja. Pengawal, tangkap pencuri ini, segera. Baik. Kakak, kenapa di sini? Kak, siang malam jaga-jaga, pencuri dalam rumah susah dicegah. Kemarin Lestari bilang ada barang hilang. Hari ini kau diam-diam, keluar dari pintu belakang. Pasti mencuri barang rumah Adipati buat dijual. Sial, keliru. Baru pindah, tubuh ini belum stabil. Ditangkap mereka, aku tak bisa sihir. Lucu, ini rumah Adipati. Aku putri utama, mencuri di rumah sendiri. Benar-benar lucu. Siapa tahu, jangan-jangan kau benci aku di rumah Adipati, aku jadi berniat jahat. Kau juga godain ibu kasih banyak perhiasan, tak sangka kau begini. Hari ini aku bersihkan rumah untuk kakak. Hilangkan jalang seperti kau. Pengawal! Ya. Gantung dia di sini.
Kakak, kau di desa, tetap saja di sana. Kenapa cari keluarga? Kau menghalangi aku, jadi kau harus mati. Baru pindah, sudah mau mati di sini. Kakak Rama pasti terlambat. Hentikan! Kau siapa? Berani berbuat di rumah Adipati Prasetya? Kau tak apa, di rumah semakin merasa tak aman. Untung aku datang. Kalau tidak, nyawanya pasti tak aman. Aku tak apa, tapi kakak mungkin dalam bahaya. Ibu lagi tanya kau. Berisik. Aku ada kuda, biar aku antar. Kakinya! Perintah atas, jangan biarkan pria ini mati terlalu mudah. Indah, jangan takut. Masih Indah, mati saja kau. Seandainya aku dengar Ayu. Hentikan! Berani sentuh kakakku? Apa kau dapat izinku? Serah! Kakak gimana? Kakimu masih bisa gerak? Tak usah urus aku. Periksa Indah. Dia pingsan. Kau hampir mati. Masih peduli Indah. Kakak, dia tak apa-apa. Dia sekuat 9 banteng. Dia cuma pura-pura. Kalau kau tak mau, biar aku. Baiklah, biar aku urus. Tunggu di sini. Aku tak peduli kau pura-pura atau benar pingsan. Kalau aku tusuk ini, walau kau sudah searah ke alam baka, kau harus kembali. Aku sudah tak apa. Kakak, lihat, dia tak apa-apa. Ayo pulang. Kau urus sisanya. Baik. Kau berani sekali. Berani serang Rama. Dia putra utama rumah Adipati. Tuhan, bukan aku. Mana bisa aku tega? Rama juga anak yang kucintai, Tuhan. Iya, Bapak. Tak ada bukti. Kenapa dibilang bibi? Masih berani bicara bukti. Orang pangeran ketiga pagi ini sudah serahkan keterangan pembunuh. Kalian pikir perbuatan kalian tak ada cacatnya? Kakak, tolong selamatkan aku. Aku cuma terpengaruh demi hasrat, kakak. Hebat juga hasratmu. Karena hasrat, kau mau habisi aku dan kakak. Jangan kasihan, Bu. Kenapa ibu belum bela Maya? Dia sahabat ibu. Bapak, cepat putuskan saja. Tuan Merah masih menunggu. Meski kau adik ibu, hari ini kau pasti mati. Aku... Bapak! Tunggu dulu. Tunggu dulu.
Ibu, aku tahu ibu nggak akan biarkan bapak bunuh kami. Ibu rumah, jangan bela adik angkatmu. Hari ini aku harus bunuh dia. 전 아디바디 당한 사키. Pakai ini mudah dan ringan. Ibumu memang hebat. Adipati. Tuan, cepat lakukan. Ibu, kenapa ibu tega ke Bibi Maya? Bapak, kalau tak tega, biar aku saja. Bapak tak apa. Karena Tuan tak tega, kita hukum mereka sesuai aturan. Baik, ikut aku. Masukkan mereka ke penjara. Tunggu dulu. Apa pembelaanmu? Kakak, ini semua salahku. Lestari cuma terpengaruh aku. Dia tak bersalah. Kakak, tolong lepaskan Lestari. Benar, Lestari masih kecil. Dia tahu apa? Dia cuma merasa kau terlalu sayang Ayu dan mengabaikannya. Semalam dia mau membunuhku. Bapak, aku dan Lestari keduanya putrimu. Tapi kau sama sayang Lestari. Aku dan kakak Rama apa? Hah, aku melahirkan 1 putra, 2 putri. Tapi dia biarkan anaknya menyakitkan anakku. Benar-benar tak tahu terima kasih. Ayu putri kandungku. Aku sayang putriku. Apa salahku? Tentu tak salah. Tapi Lestari tak bersalah. Sari, tak bisa kau lebih murah hati? Aku tak mau hidup lagi. Biar aku mati saja. Kenapa kakak datang? Kau tak sayang aku lagi. Malah mau ku matikan. 20 tahun ini di hatimu tak berarti apa-apa. Ibu paling murah hati. Kini tampak dia sudah luluh. Bapak Durhaka juga mendesak. Dia pasti akan lindungi Lestari. Kalau kau maafkan dia begitu saja, dia pasti akan buat onar lagi. Ibu, hukum dia menyalin aturan keluarga, sehingga dia tak ada waktu buat onar lagi. Aku tak usir Lestari ke penjara. Tapi semalam dia dan Maya bersama menyakitkan kakak. Tak bisa maafkan. Potong setengah uang bulannya. Salin aturan 30 kali. Tak selesai tak boleh keluar. Bawa pergi. Baik. Ibu. Ibu. Lestari. Maaf, ibu harus menderita. Aku tak berguna. Aku tak bisa kalahkan Ayu. Bukan salahmu. Itu Ayu, dasar jalang licik. Tak tahu kapan dia bisa dekat dengan pangeran ketiga. Sari terus awasi aku. Aku susah payah selesai menyalin aturan. Aku mau bicara sama ibu. Ibu, masih ingat malam itu bagaimana Ayu menewaskan kita berdua? Maksudmu, dia bisa sihir? Sebelum aku masuk penjara, ku dengar di Kuil Selatan ada guru agung. Kau bisa minta ilmu sihir darinya. Siapa tahu Ayu benar-benar rubah. Ibu, aku pasti pergi. Tapi sebelum itu, Lestari, bantu ibu urus sesuatu. Ibu, beri perintah. Eyo, tempat ini kotor dan bau. Ibu tak mau tinggal di sini. Bawa tanda ini. Ke rumah Wirawan cari Tuan Wirawan. Katakan padanya, usahakan dengan segala cara selamatkan ibu dari sini. Tuan Wirawan? Bukannya itu Ayah Indah? Apa ibu dan Tuan Wirawan ada hubungan? Ibu, aku pasti bisa. Atau minta Aris cari tabib untukmu. Gimana? Adik Ayu benar. Biar saya suruh tabib saya datang. Tak usah. Lihat kakak. Tubuhku kuat. Cuma pergelangan kaki kesleo saja. Sudah 3 bulan ini.
Sudah 3 bulan lebih. Luka sudah hampir sembuh. Tak usah repotkan Kakak Arif. Sudah 3 bulan. Kenapa Indah tak datang? Tuan, Nona Indah datang. Sedang menunggu di ruang tamu. Indah datang! Cepat, ajak dia masuk! Kakak bodoh lagi. Mau kasih Indah kesempatan lagi? Kali ini kakimu aman. Kalau masih sama Indah, nanti dia akan habisi kamu. Kamu tamat. Walau Indah bukan orang begitu, tapi kata adik sepertinya benar. Kakak Rama. Kakak Rama. Kakak. Dia bisa berubah cepat. Wanita cantik seperti dia. Kakak Rama, maafkan Indah. Indah pingsan karena ketakutan. Kakak Rama tak apa? Indah, aku. Kakak bodoh ini polos sekali. Indah cuma mau lihat kau mati atau tidak. Kalau kau celaka, dia langsung cari yang lain. Kalau kakak pura-pura kaki patah, ujungkan Indah. Bisa tahu sifat Indah. Aku tak percaya Indah begitu. Dia pasti tulus mencintaiku. Kalau aku celaka, dia pasti tetap di sisiku. Biar ku baiki. Indah, tabib bilang kakiku patah. Belum tahu bisa sembuh atau tidak. Wah, kakak pintar juga. Kakimu patah. Iya Indah, walau kakiku patah, tapi tabib bilang bisa sembuh juga. Setelah nikah, aku buka toko, biar kau hidup enak. Jangan, Rama. Kau sudah begini. Sudahlah, kita batal saja. Kenapa? Apa kamu gak mau nikah denganku? Karena kau cacat, sedangkan aku masih muda. Aku menikahimu cuma demi lepas dari status anak selir. Banyak yang ngejar aku di kota utama. Aku nggak perlu buang waktu sama kamu. Kenapa kau bicara begitu ke kakak Rama? Adikku tak salah bicara. Dasar sampah. Mana pantas nikahi adikku? Rama cuma kehilangan 1 kaki, tapi adikku menikahinya. Itu sia-siakan hidupnya. Kakak Rama punggungnya patah, tapi dia tetap putra utama Adipati Prasetya. Adikmu takkan rugi menikahinya. Dia cacat, tak berguna. Cuma nama putra utama saja. Takkan dapat jabatan penting. Kurasa rumah Adipati Prasetya tak lama lagi akan jatuh. Jika dia benar mencintaiku, takkan memohon kasihan padaku. Kau, Kakak Arif, suku. Indah bicara muluk-muluk. Kakakku cuma salah satu pacarannya yang statusnya paling tinggi. Kimi kakakku celaka. Dia cari yang kedua pilihan. Indah, kau bersamaku bukan karena statusku. Bukan begitu kan? Biar ku bilang saja. Jika kau bukan putra utama Adipati Prasetya, aku takkan menatapmu pun. Jaga dirimu. Ternyata Ayu benar. Nona Ayu, jumpa lain hari. Adik. Kenapa Indah tega begini? Tentu saja, karena dia memang bukan orang baik. Kak, kau harus suka. Orang yang sudah baik bukan mengubah brengsek menjadi yang kau suka. Ucapanku penuh makna. Arif pasti terpesona padaku. Aku sudah begini, kalian berdua begini di depanku. Apa pantas? Menjengkelkan. Kenapa kuil jelek ini belum sampai juga? Guru, rumahku ada setan. Oh, ceritakan saja. Atuh. Begitulah guru. Mohon guru tolong basmi setan di rumahku. Sepertinya wanita jahat itu juga punya ilmu. Aku sudah kuasai ilmu jahat. Baru kurang sedikit energi. Aku ajarkan dia ilmu penjarahan jiwa. Buat dia jadi kunci energi. Hisap semua ilmu sakti orang itu.
Aku ajarkan beberapa jurus. Kau bisa lawan si jahat itu. Terima kasih, Guru. Aku dan si harimau itu, siapa lebih lembut? Siapa lebih perhatian? Tentu saja kamu. Lihat si harimau itu. Aku tak bisa ciumnya. Kalau ayahnya tak kaya, aku mau nikahi dia. Berkat Pak Wirawan, aku bisa cepat keluar dari penjara. Maya, lihat kamu. Ini cuma hal kecil. Hubungan kita, mana mungkin aku tak urus. Lagian, kamu juga kasih aku Bagas, anak laki yang hebat. Betul. Lihat putra utamamu itu. Berandalan sekali. Mana bisa dibandingin sama Bagas kita. Betul juga. Kalau dia setengah hebat Bagas, baguslah. Belakangan dia terus ribut mau nikahi nona kedua Ayu. Aku hampir gila. Putri Ayu. Benar, Putri Ayu. Rizky dan Ayu cocok sekali. Ibu, ada apa? Ayu datang pas. Ini Ibu Wirawan. Wah, tubuh Ibu Wirawan ini satu pukulannya bisa habisi 10 Maya. Ibu Wirawan datang membuat lamaran. Ibu mau tanya pendapatmu. Pendapatnya tak penting. Perkawinan, aturan orang tua, dan matchmaker. Aku pernah ketemu Tuan Rizky. Dia sangat tampan. Ayu menikah ke rumah Wirawan itu keberuntungan. Pantas Rizky tersenyum padaku. Aku merasa geli. Ternyata ini rencananya. Rizky itu bintang. Di balik layar, berapa gadis yang disiksa. Kalau nikah, aku pasti rusak. Tapi bagaimana cara bilang ke kalian? Ternyata begitu. Jangan khawatir, aku tak akan biarkan Ayu menderita. Ibu. Ayu, Ibu paham. Tuan Adipati, soal pernikahan ini mending batal saja. Aku baru temukan Ayu. Belum tega aku kasih dia nikah. Kakak, jangan menunda Ayu. Kata pepatah, gadis besar harus nikah. Semakin ditahan, semakin benci. Bukannya kau di penjara? Siapa yang bebaskanmu? Aku tahu. Tentu saja Bapak Durhaka dan Tuan Wirawan yang bebaskan dia. Bagaimana urusan Tuan Wirawan? Saran Ibu, mending pikirkan lagi. Anakku jarang minta. Sudah dia minta, aku sebagai ibu pasti akan lakukan. Tenang, rumah Adipati aku atur. Nanti kita cari hari baik. Tentukan tanggalnya. Bapak Durhaka mau jual anak untuk mendekati Tuan Wirawan. Bapak, aku mau nikah ke rumah Wirawan. Ikut keputusan Bapak. Ayu. Ayu. Ibu tak apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau benar mau nikahi ke rumah Wirawan? Iya. Oh, baguslah. Bapak Durhaka ini masih ingin merayu Wirawan. Entah bagaimana reaksinya ketika tahu Wirawan dan Maya punya hubungan. Apa ekspresinya? Bapak, senyumlah sebanyak mungkin sekarang. Ya mulia, di kota tengah gosip bahwa keluarga Wirawan dan Prasetya akan menikah. Kok orang mau nikah ya Muya marah? Kota gosip yang Muya tak suka wanita. Jangan-jangan dia suka putra Wirawan. Pak Merah, apa maksudnya? Kata-kata suka sama aku, tapi malah nikahi. Apa aku cuma mainan buat dia? Celaka. Kapan Rizky bilang suka ya Mulia? Padahal tahu ya Mulia suka pria, malah buat dia marah. Menurutku, mungkin dia dan Nona Ayu benar-benar saling cinta. Yang Mulia harus lebih murah hati. Lagi pula, kalian tak mungkin. Cinta itu pengampunan. Cinta itu melepaskan. Cinta itu doa tulus. Walau marah, tak boleh merebut nikahan. Siapkan orang untuk merebut nikahan. Percuma ku bicara. Aduh, aku nggak ngerti. Kenapa kamu mau nikahi keluarga Wirawan? Rizky si cowok lembut itu, mana pantas buat kamu? Kakak,
Kakak, tenang dulu. Nikah ini nggak akan jadi. Kenapa? Tentu saja, karena saat ini Maya dan Wirawan sedang berhubungan di restoran bahagia. Saat kejadian Wirawan dan Bibi Maya terbongkar, Bapak demi gengsi takkan izinkan aku nikah ke rumah Wirawan. Ternyata begitu. Ayu memang sudah tahu. Aku harus cari alasan biar kakak dan ibu ikut aku ke restoran bahagia tangkap selingkuh. Kakak, Kepu. Sejak Ayu kembali, belum pernah makan makanan enak di sini. Atau, ayo makan di restoran bahagia. Apa permintaanku ini terlalu mendadak? Kalau mereka nggak mau ikut, gimana? Oke. Terima kasih, begitu saja. Mana ada mudahnya. Ibu sudah lama mau makan bareng kamu. Cuma kita berdua saja. Perlu siapa lagi? Tangkap selingkuh butuh istri sah. Kalau ibu bisa ajak Ibu Wirawan ikut, pasti lebih bagus. Benar. Harusnya sudah ajak Ibu Wirawan untuk bahas soal tanggal nikah. Aku segera suruh orang ajak Ibu Wirawan. Ini kasih keluarga. Ibu dan kakak begitu paham aku. Saat melamar itu, kulihat ibu nggak enak badan. Kukira ibu nggak suka nikah ini. Jangan begitu, Ibu. Bisa nikah ke keluarga Wirawan, itu keberuntungan Ayu. Hidup wanita sangat sederhana. Secara garis besar, cuma suami dan anak. Ayu masih muda, belum paham. Ibu juga belum paham. Aku nikah sama suami 30 tahun. Dia masih sayang sama aku. Rizky juga pasti begitu. Ayu, kamu beruntung sekali. Jangan dengar omongannya. Kalau tak ada yang mau, kakak yang akan urus kamu. Pak Wirawan, pelan-pelan. Ibu, giliran ibu. Bukannya itu suara adik angkatku? Di siang bolong begini juga berani. Tak sangka Ibu Adipati tak bisa urus adik angkatmu. Biar dia berani selingkuh. Ibu benar. Aku mau lihat. Siapa yang tak tahu malu berzina dengan adik angkatku? Mingke, biar aku. Berani sekali! Siapa berani ganggu? Ibu rumah! Aduh, Besan. Kok kamu di sini? Berani kamu selingkuhi aku! Kakak! Ibu rumah, sebuah salah wanita licik ini. Dia godain aku. Pak Wirawan, kok kamu bisa bilang begitu? Kamu kira aku bodoh? Nyamuk tak gigit telur utuh. Kalau kau bisa jaga diri, godaan dia takkan berguna. Kudengar Bibi Maya, ada anak laki lagi. Dia direkomendasikan masuk sekolahnya. Apa, ini cuma kebetulan? Tentu, bukan kebetulan. Persis aku dan kamu. Jika bukan saudara, kenapa kau rela menolongku? Betul. Kalian ngomong apa sih? Ibu, jangan anggap serius. Pak Wirawan berusaha keras mengirim anak itu sekolah. Pasti anak itu memiliki bakat. Tak usah jelaskan. Suamiku sendiri, aku tahu sifatnya. Anak itu pasti anaknya. Suci, percayalah padaku. Jangan panggil aku begitu. Suci. Ibu Wirawan yang galak begini jagoannya Suci. Maaf, aku tak tahan. Kalau kau tak tahu diri, jangan salahkan aku tak tahu diri. Turun sekarang jelang. Pinggangku. Lihat sini. Ini Tuan Wirawan, Departemen Upacara. Kami punya anak bersama. Malah di siang bolong begini, berzina sama wanita tua ini. Dasar wanita keji. Tak takut malu? Kau berani berbuat begini? Tak takut, Mal? Dasar wanita licik. Mau terkenal ya? Biar semua lihat wajah licikmu itu.
Menurutku, sebaiknya wanita licik begini. Berani kau? Aku habisi kalian berdua, si pelakor. Bibi, sebaiknya Bibi jaga kesehatan. Urusan pukul ini biar Ayu saja. Oke, kau saja. Untungnya si gadis ini yang pukul. Kalau Bu Suci, aku pasti sudah pingsan. Bagus! Pukulnya bagus! Aduh. Kau. Kenapa pukul suamiku sampai begini? Ku beri kau hak, tapi tak ku beri kau pukul. Aku belum serius. Aku cuma gerak-gerak saja. Sayang! Sayang! Suci, aku takkan berani lagi. Sayang, ayo pulang dulu. Kalau ada apa-apa, bicara lagi setelah kau sembuh. Adik ini terlihat tenang, tapi pukulannya sangat sakti. Siapa yang nikahi dia? Itu keberuntungan. Aduh, Kakak Arif, aku kasihan kamu. Kalian berempat apa kabar baiknya hingga senang begini? Bapak, dengar ya. Kami bertiga makan bareng Ibu Wirawan. Coba tebak, apa? Kami ketemu Pak Wirawan. Selingkuh sama wanita lain. Oh, Pak Wirawan kelihatan jujur. Kenapa diam-diam bisa berbuat begini? Pak Wirawan sungguh sial. Saya dan Maya tak pernah ketahuan. Bapak tahu nggak siapa wanita yang selingkuh sama Pak Wirawan? Siapa sih? Kayaknya Bapak tak akan percaya. Wanita yang selingkuh sama Pak Wirawan ternyata Bibi Maya. Bibi Maya? Maya? Tuan Adipati, kenapa? Nggak apa-apa. Sekarang pukulannya terakhir. Bapak, katanya anak Bibi Maya, anak Pak Wirawan. Kalau enggak, kenapa Pak Wirawan sangat berusaha masukkan dia ke sekolah? Omong kosong, anak itu jelas. Jelas apa? Nggak apa-apa. Bapak durhaka pikir itu anaknya. Sebenarnya anak itu anak Pak Wirawan. Prasetya, kau tukar anakku diam-diam. Pisahkan aku dan Ayu bertahun-tahun. Saatnya kau dapat karma balasannya. Ratu Sari, Putri Ayu, hari-hari baikmu sudah berakhir. Tuan Adipati, dengar penjelasanku. Aku kurang baik padamu. Masih mau main sama Wirawan. Ayah, ibu kenapa? Pergi sana! Lestari. Jangan ikut campur. Ini urusan aku dan ayahmu, Tuan Adipati. Aku cuma wanita biasa. Mana berani khianat. Semua, si Wirawan itu, dia memaksa aku, Tuan Adipati. Tebakanku benar. Ibu main sama Wirawan. Kakak anak Wirawan. Kenapa nggak bilang ke aku? Urusan begini, gimana aku bilang ke kamu? Aku tanya lagi. Bagas anakku atau bukan? Tuan, Bagas jelas anakmu. Masih nggak percaya padaku? Iya, ayah kenapa mencurigai ibu? Aku dan kakak anak ayah. Kalau ayah tak percaya, hari ini kita tes darah dengan kakak. Lestari. Baik, kita tes darah. Ada apa? Waktunya tidur, malah dipanggil. Besok aku harus bangun pagi buat belajar. Kakak, Bapak mau tes darahmu. Cukup titiskan darah ke air. Tes darah? Aku anak kandung Bapak. Kenapa harus tes darah? Tentu saja. Soalnya kamu bukan anakku. Ibu! Tuan Adipati,
Kau benar-benar mau begini padaku dan anakku? Bapak, kenapa bisa bicara sampai ibu terluka? Lagian kakak memang anak kandungmu. Terus kenapa? Kalau begitu, aku akan nurut kalian berdua. Oke, janji. Adik, pelan. Bapak, silakan. Bagus. Baguslah. Tuan Adipati, sekarang percaya pada aku kan? Aku selalu percaya padamu, Maya. Tapi kau tahu, gosip itu mengerikan. Salah, Bapak telat malam bangunin aku. Besok aku nggak bisa belajar lagi. Makasih ya, Nak. Aku punya penggaris hadiah dari Raja. Besok ku bawa buat Bagas. Pokoknya nggak bisa tidur. Mending ke restoran minum arak. Sudah malam. Aku pulang dulu. Tadi itu kenapa? Kakakmu jelas... Ibu, kalau ada hal begini, jangan sembunyiin lagi. Kalau aku nggak tebak, kakak itu anak Tuan Wirawan. Aku sudah kasih batu tawas di air. Kalau nggak, ibu sama kakak bakal habis. Kayaknya kau benar-benar belajar ilmu sakti dari guru tua itu. Kali ini berkat anakku kesayanganku. Putri Ayu mengungkap aku dan Pak Wirawan karena dia tak mau nikahi Rizky si nakal itu. Lestari, kau harus pastikan dia tak berhasil. Tenang saja, Ibu. Aku sudah punya rencana. Takkan biarkan Putri Ayu berani begini. Serang! Kalian siapa? Kalian tahu bapakku siapa? Anak haram rendahan berani rebut bapak. Ku bilang kakimu masih bisa ikut ujian. Tolong, Tuan! Ani lagi! Apa? Rizky patahkan Kak Bagas. Ini sama-sama jahat. Menarik juga. Bagas itu kesayangan Bapak Durhaka. Kau pergi dulu. Baik. Bapak, menurutku Rizky benar. Aku tunangan dengan Wirawan. Keluarga Wirawan punya anak haram. Nanti pasti berebut harta. Benar. Ki, agar Ayu tak menderita di rumahnya. Keluarga Wirawan menodai aku, putra Wirawan. Malah patahkan taka anakku. Bagaimana bisa aku terima? Ayu, Bapak salah pikir dulu. Tak tahu, Rizky. Ternyata begini. Mana bisa Bapak kasih kau ke tempat bahaya? Kalau begitu, tunangan ini batal saja. Siapa bilang kakak patah kaki? Siapa bilang kakak patah kaki? Lestar, apa maksudmu? Tenang saja, Bapak. Aku baru saja di gunung belajar ilmu sakti. Kakak tak terluka tulang. Aku sudah obati kakak. Sudah sembuh? Baguslah. Benar, dia belajar ilmu. Sayangnya, itu ilmu dari demon anjing hitam. Bapak, guru bilang kakak itu iblis anjing hitam. Kalau dibiarkan di rumah, takut terjadi musibah. Menurutku, mending nikahkan dia ke keluarga Wirawan. Selesai semua masalah. Tak ada hubungan lagi dengan rumah Adipati. Tuan Wirawan. Bapak sudah janji, harus ikut keputusan kami. Jangan ingkar janji. Baiklah, baiklah. Ayo, katanya lebih baik rusak 10 kuil daripada rusak satu pernikahan. Rizky juga punya pendirian. Pernikahan ini lanjutkan saja. Tak mungkin. Aku, Ratu Sari, berdiri di sini. Siapa berani memaksa putriku menikah? Nenek tua. Berani kau ganggu ibu? Ibu tak apa. Berani kau sentuh ibu. Ayo, ibu tak apa. Prasetya, Ayu putriku. Soal pernikahan, itu soal kebahagiaan seumur hidupnya. Kalau kau paksa dia, aku tak akan segan melawanku. Kau ancam aku. Lihat saja apa kau bisa.
Ayah dan kakakku sedang inspeksi. Tak lama lagi tiba di kota utama. Gelar adipatimu juga dari ayahku. Hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Kalau kau berani ganggu aku, pasti minta ayahku tarik kembali. Kalau kehilangan adipati, aku benar-benar tak punya apa-apa. Aku tak bisa lawan Ratu Sari. Ibu rumah, kita sudah lama menikah. Tak usah bicara kasar. Mana mungkin aku tak sayang Ayu? Kalau begitu, pernikahan itu batalkan saja. Tuan Adipati, janji Tuan untuk kami kenapa tak ditepati? Tak usah ikut campur. Cepat turun. Kalau begitu, Ayu nggak usah nikahi keluarga Wirawan. Benar. Rizky tak nikah. Kalau pangeran masih memikirkan dia, bagaimana? Dengar aku tak nikahi orang lain, Arif senang sekali. Jika aku benar nikah, apa dia akan merebutku? Terasa seru juga. Aduh, sayang sekali. Kakak Rama ajak aku ke sini, ada apa? Ini bukan. Paman dan kakekku pulang. Minta aku undang pribadi, kakak Arif, makan di rumah perdana 7 hari lagi. Kenapa kakak Rama undang aku pribadi? Tentu saja, Paman. Rencana menikahkan putrinya, yaitu sepupuku Melati, denganmu. Hah? Adik tahu kok. Adik kenapa bisa tahu? Melati itu sang pemeran utama. Dia nikahi Arif yang cerdas. Keduanya saling melengkapi. Tak ada yang bisa lawan. Jadi, raja dan ratu... Aku bisa dengar ini secara gratis. 7 hari lagi aku ada urusan. Tak bisa datang. Benarkah? Yang mulia bilang benar. Itu pasti benar. Baiklah, biar aku tolak untukmu. Bukannya itu Rizky, putra Wirawan? Gawat. Lupa yang mulia masih di sini. Nyaris lupa orang ini. Tak tahu kekuasaan Arif cukup besar atau tidak. Kalau aku habisi dia, Arif bisa lindungiku. Aku keluar sebentar. Gawat, jangan-jangan terjadi sesuatu. Benar saja. Soal Tuan Rizky, yang mulia jadi tak terkendali. Aku salah, Nona. Nona, maafkan aku. Aku takkan berani lagi. Agit memang bukan manusia biasa. Dia bisa ilmu mistis. Kok kamu juga ikut kejar? Apa kakak Arif juga bisa dengar pikiran adik? Kukira cuma yang berdarah satu yang bisa dengarnya. Ternyata kakak juga bisa. Kalau begitu, mohon yang mulia jaga rahasia adik, biar tak dianggap aneh. Tentu saja. Nona, maafkan aku. Bapak, kenapa ingkar janji? Kenapa takut sama Sari saja? Kau pikir Bapak takut Sari? Aku takut pada ayah dan kakak Sari. Ayah Sari, Tuan Sari, Menteri 3 Raja, dipercaya raja. Sedangkan kakaknya, Adipati Setia, paling tinggi di pejabat. Kau, biarkan mereka berdua begitu sombong. Jangan begini sama kami. Tenang saja, aku sudah punya cara. Karena Sari ingin lawan mati, aku takkan kasihan lagi. Cara apa, Bapak? Aku suruh orang palsukan surat dari negara lain. Asal surat ini disembunyi di rumah Sari. Nanti aku hukum keluarga Sari. Mengadu ke raja. Keluarga Sari pasti musnah. Baginda pasti kasihan padaku. Maafkan rumah adik. Baguslah, kerja sama musuh dosa besar. Jadi, Sari dan kedua anaknya tak akan bisa lolos. Jadi, Bagas bisa masuk ke rumah Adipati. Kado untuk ayah mertua lupa dibawa. Bapak kok bisa lupa hal ini? Ibu, kalian masuk dulu. Biar Lestari temani aku ambil. Baiklah. Aneh. Menurutku di cerita, Bapak Durhaka tak pulang ambil kado. Kakek. Ini cucuku sendiri.
Salam kakek, salam paman. Wajahnya sama persis sama mertuaku itu. Paman, ngomongnya kok kasar? Aneh, ini sepupuku yang baru ditemukan yang lagi bicara. Mertuaku mana? Kok nggak ikut kalian? Paman, bapak awalnya ikut kami datang, tapi lupa bawa hadiah kakek, jadi balik ambil sama Lestari. Oh, aku ingat. Mana ada mau ambil hadiah, malah ke ruang baca kakek. Letakkan surat fitnah, keluarga Sari bersekongkol. Prasetya mau fitnah keluarga Sari. Ini bisa hukum mati semua keluarga. Ayu pasti bercanda kan? Bibi, ayo duduk. Saat kakek belum pulang, selalu cari Bibi. Sayang sekali, keluarga Sari malah difitnah. Prasetya bersekongkol. Semua dihukum mati. Kakek dan paman menabrak diri di istana. Prasetya memaksa ibu bunuh diri. Kakak tertua juga diasingkan. Akhirnya kakak sepupuku jadi ratu. Baru bisa bersihkan nama keluarga Sari. Pasti sekarang Bapak Durhaka sudah di ruang baca dan hampir berhasil. Aku mau lihat Prasetya itu berani sampai mana. Berani sentuh keluarga Sari. Ayah, aku keluar sebentar. Ayah, cepatlah. Ya, tahu. Ada yang masuk. Maaf, Tuan Adipati. Aku lagi bersihkan halaman. Tak lihat ada yang masuk. Bukannya kamu ambil hadiah untuk Bapak? Kenapa ada di dekat ruang baca? Aku salah ingat. Kata toko, besok baru bisa ambil hadiahnya. Benar kok. Iya, Paman. Ayo ikut aku dan Bapak pulang. Jangan sampai ibu dan yang lain lama menunggu. Sari, makanlah. Kamu kurus. Kau tega menyiksa Sari. Paman, jangan begitu. Aku sayang Sari. Mana mungkin menyiksa dia? Bapak Durhaka demi gambaran tak tahu malu. Tak menyiksa ibu. Lalu Maya, simpanan itu dari mana asalnya? Prasetya, kau berani selingkuhi adikku. Kakak, kok bisa begitu? Aku sayang Sari. Mana mungkin punya simpanan? Sari, tolong jelaskan ke Kak. Kayaknya benar aja. Kalau kau sakiti Sari, aku rela mati. Tetap akan gugat kerajaan. Bapak Durhaka sering sakiti ibu. Tak bisa dihitung. Kakak, kenapa pukul aku? Berani kau sakiti adikku? Kau yang harus kupukul. Kapan aku sakiti Sari? Gimana Paman tahu Bapak tega ibu? Tapi sekarang tak boleh gegabah. Ibu belum cerai Bapak Durhaka. Kalau pukul Bapak Durhaka, ya pasti marahi ibu. Paman, kenapa pukul Bapak? Harus ada alasan. Ayahku pukul Paman. Tentu saja karena dia... Maaf Bibi, sebenarnya aku mau bilang. Kau cuma anak angkat Prasetya. Apa hakmu duduk di meja keluarga Sari? Sialan Melati, saat Ayu belum pulang, dia selalu merendahkan aku. Sekarang malah makin parah. Kakak sepupu, meski aku anak angkat, tapi aku juga Prasetya. Aku juga anak sah keluarga Prasetya. Benar Melati. Meski Lestari angkat, tapi dibesarkan Bibi di sisinya. Dia sama dengan Ayu. Aku cuma punya Cahaya dan Ayu. Tak ada anak lain. Benar saja. Dulu aku juga heran. Orang seperti Lestari yang suka main licik, mana mungkin dia anak kandung Bibi. Trik sepele ini berani tunjuk di depanku? Trik sepele begini berani pamer di depanku? Lestari, kenapa? Jangan terlalu sombong. Lestari, tunggu Bapak! Memang pantas jadi ratu. Tak punya otak,
takkan tahan politik istana. Siapa yang fitnah saya jadi ratu? Tapi harus cari kesempatan untuk kabur. Surat Bapak Durhaka di ruang baca tetap bahaya. Kakek, paman, ibu. Saya sudah kenyang, mau jalan-jalan di halaman. Pergilah. Aku belum pernah ke rumah perdana. Ruang bacanya di mana? Ruang baca sebelah timur perlu direnovasi. Benar, keluar lalu belok kanan. Jalan sebentar saja. Suratnya benar ada. Tapi besok Bapak Durhaka akan lapor rumah perdana. Kejadian bagus ini kalau tak pakai apa Tasya? Biar aku tipu dia dulu. Biar ibu bisa cerai. Dapat kesempatan. Baginda Raja datang! Salam, Baginda. Tuan Perdana, bangunlah. Baginda datang ke rumahku. Untuk apa? Prasetya lapor rumah perdana bersekongkol. Aku percaya, Tuan Perdana. Tapi prasetya itu menantumu. Karena gosip ini tersebar, aku harus datang sendiri. Prasetya, ayah baik padamu. Kau balas rumah perdana begini. Ibu rumah, ini tanah Baginda. Aku hamba Baginda. Jika ada ancam negara, wajiblah aku abai hubungan darah. Kenapa kau yakin kakek ancam negara? Bapak di ruang Tuan Sari. Temukan suratnya yang berhubungan musuh. Lapor! Kami menemukan di rumah perdana surat ini. Lihat sendiri. Ini bukti rumah perdana berkhianat. Baginda, keluarga Sari khianat. Mau hancurkan negeri kita. Hamba sangat sedih. Mohon Baginda hukum keluarga Sari. Ayah, Tuan Perdana pejabat lama. Musuh mati musuh luar. Aku percaya, pasti ada salah faham. Salah paham apa? Menurutku paling Tuan Sari sombong. Karena jasa mau kerjasama asing menggulingkan Baginda mau duduk di kursi itu. Siapa kau? Kapan gilirannya kau menantang Tuan Perdana? Kau! Ini kakek kandungmu. Kenapa kau tega? Rama kau putra utamaku. Masalah keluarga Sari tak perlu kau ikut campur. Jika kau paksa bela mereka, jangan salahkan Bapa tak bisa lindungi kau. Jika Rama mati, Bagas bisa turun-temurun. Tuan Perdana Sari, apa ada penjelasan lagi? Hamba bersih hati tak perlu buktikan. Ini pasti fitnah musuh. Kau tahu, jika tak temukan bukti fitnah keluarga Sari, seluruh keluarga Sari akan dihukum mati, termasuk keluarga suami putrimu akan ikut terseret. Meski Baginda hukum kami, soal hal tak kami lakukan, keluarga Sari takkan akui. Baginda ini semua ulah keluarga Sari. Tak ada hubungan dengan keluarga Prasetya. Bapak suami keluarga Sari juga bagian dari mereka. Bapak tak bisa lari dari hukuman dan tak mengakuinya. Benar, Paman. Keluarga kita harus saling mendukung. Bukan! Baginda, aku nikah dengan Sari lama, tapi hati sudah jauh. Mohon Baginda titahkan, aku cerai dari Sari. Mulai sekarang, aku Prasetya tak ada hubungan dengan Sari. Bapak Durhaka minta cerai. Baguslah. Ibu tunggu apa lagi? Cepat setujui Bapak. Prasetya, kau sungguh tak tahu malu. Sari, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang rela mati dengan anak-anak. Aku bisa apa lagi? Sari kau, gadis berbakat. Kalau bukan Tuan Perdana yang minta kepada aku mengangkat Prasetya. Dia orang biasa, tak pantas untukmu. Adipati mau cerai. Kau bersedia? Baginda, ulah hari ini bikin aku lihat wajah liciknya. Mohon Baginda, izinkan kami cerai. Aku segera titah. Izinkan kalian cerai. Mulai sekarang, apapun di rumah perdana, tak ada hubungan lagi. Terima kasih, Baginda. Bagus.
Ibu jadi istri sah. Mulai sekarang, aku anak sah rumah Adipati. Bagus, Ibu. Akhirnya Ibu bebas. Selamat, Ibu. Bebas dari Bapak Durhata. Kalian masih bisa tertawa. Nanti kalian mati bersama keluarga Sari. Jangan cepat keputusan. Belum tentu siapa mati duluan. Ya, anak berani bersumpah demi nyawaku. Mohon ya selidiki lagi. Keluarga Sari takkan berkhianat. Dia khawatirkan aku? Arif, aku tahu kamu dekat dengan cucu keluarga Sari. Tapi buktinya ada di sini. Lagian Tuan Perdana sudah mengaku. Dia tak suka kakak sepupu. Dia membela aku. Dia rela demi aku mengorbankan nyawa. Arif, jangan terlalu sayang. Ayo, kamu gadis. Harus sopan. Aku sudah sopan. Baginda, mohon segera putuskan. Kalau begitu, pengawal. Ya. Tunggu dulu. Nona Prasetya, apa ada yang mau kamu katakan? Baginda mau hukum, boleh. Tapi beri kami lihat buktinya. Buktinya di sini. Masih mau membela? Benarkah? Baginda lihatlah apa sebenarnya buktinya. Ayu ini, apa rencananya? Kurang ajar, Ayu. Berani sekali, Ayu. Lihat saja kau. Kau cuma gadis, malah ke pangeran menulis kata kasar begini. Arif, lihat ini. Apa yang tertulis? Kepada kakak Arif, hatimu seberkualitas. Cintaku seperti api. Hubungan kita seperti ikat leher. Ditulis Ayu. Aduh, kok dibaca juga? Aku ini masih gadis belayan, malu banget. Aduh, adik, kau suka kakak Arif, tapi jangan paksa juga. Siapa yang bela kakak Arif? Ada apa ini? Kenapa begini? Bapak, suratnya mana? Bagaimana aku tahu? Tak ada surat berkhianat. Cuma hamba mengagumi pangeran ketiga. Oh, berarti Baginda, hamba menyukai pangeran ketiga, bisa dihukum mati semua keluarga Sari. Takkan begitu. Permisi, Baginda. Hamba gagal mendidik anak. Mohon ampun, Baginda. Baiklah. Karena ini salah paham, kasus hari ini batal. Prasetya? Baginda, ampun. Kerja sama musuh. Ini bukan main-main. Tak peduli kamu sengaja atau tidak. Kamu permalukan keluarga Sari dan Raja. Baginda, ampun. Hamba salah. Ayah mertua, tolong selamatkan aku. Kau sudah cerai dari Sari. Masalahmu tak ada hubungan dengan Sari. Baginda boleh hukum adil. Tak usah peduli keluarga Prasetya. Baik. Kalau begitu, hilangkan Prasetya dari posisi Adipati. Putranya Rama yang naik. Lalu pukul 30 kali. Cerai bersila. Terima kasih, Baginda. Pengawal! Baginda, ampun. Ampun. Kukira Arif tak suka wanita. Ternyata sudah ada yang disuka. Bapakmu itu sampah. Cuma Putri Ayu saja. Dia tak sanggup lawan. Masa depan kita bagaimana? Ibu, keluar dari sini. Kita mau kemana? Kau lupa, kakakmu punya ayah kandung, Tuan Wirawan. Kalau Prasetya tak sanggup, kita cari Tuan Wirawan. Ibu Wirawan takkan izinkan kita masuk. Tak apa. Uang Prasetya selama ini ada di sini. Kita pergi dulu. Cari tempat tinggal. Nanti kita rencanakan. Ayo. Berani sekali kau dorongku. Cih, cuma anjing liar. Masih pamer Adipati. Sedang apa? Ibu.
Ibu, aku yang salah dulu. Aku tak sadar diri, terpengaruh orang jahat. Lihat hubungan kita selama ini. Kau takkan tinggalkanku, kan? Prasetya, masih mau pura-pura? Kau pikir aku tak tahu soal kamu dan Maya? Kau pikir aku tak tahu? Lestari anak harammu. Kapan kau tahu? Sudah lama aku tahu. Jangan sok tahu. Pria sepertimu hanya di kuburan baru bisa tenang. Pria sepertimu hanya di nisan baru bisa tenang. Aku sudah ngerti. Kau suluh anak sialan ini ikut aku sengaja menukar suraku di ruang baca. Kau sudah lama berniat cerai denganku. Ratu Sari, hatimu kejam sekali. Itu akibat sendiri. Kau pikir tanpa kau aku tak bisa hidup? Dengar ya, tanpa kau, aku, Maya, Lestari bisa hidup bahagia. Maksudmu yang kabur itu? Apa maksudmu? Papa belum tahu kan? Sebelum masalah ini, Maya dan Lestari sudah kabur duluan. Hah? Dasar Maya jalang, beraninya khianatiku. Semua uangku ada di sana. Ayo pergi. Adik Ayu, memang kau hebat. Aku selalu merasa Lestari licik sekali. Tiap kakak Cahaya pulang, dia berhias seperti merak, mencari kesempatan, berada di dekat pangeran. Tak ada darah keluarga Sari. Kakak, benar. Tapi setelah masalah ini selesai, ada masalah lebih besar menungguku. Baginda akan menikahkanku dengan pangeran ketiga. Kau tahu soal ini kan? Kamu tahu soal ini kan? Aku tahu. Kamu nggak sedih? Kenapa aku harus sedih? Aku pergi dulu saja. Jangan pergi. Kau baru datang mau pergi? Duduk dulu. Karena dia tak mau bertemu denganku. Bukan, Arif ini. Mungkin kira kakak suka dia, makanya menghindar. Bukankah begitu? Yang mulia, jangan salah paham. Aku tak suka kamu. Aku juga tak setuju soal pernikahan ini. Bapak paksa aku menikahi. Benar, pasangan itu cuma pernikahan politik. Kakak suka orang lain. Kalau tidak, Arif tak bisa dapat cintanya hingga jadi gila. Jadi kakak, siapa yang kamu suka? Kok belum pernah dengar kamu cerita soal dia? Sudahlah, dia pasti tak suka aku. Jangan begitu, ceritakan. Aku juga panggil kamu kakak. Kamu baik banget. Orang itu pasti buta, makanya tak suka kamu. Entah apa reaksi Tata ketika tahu bahwa orang buta itu dirinya sendiri. Apa reaksinya? Ternyata begitu. Pangeran Aris, kepalaku agak pusing. Atau antara aku pula? Baik. Jangan pergi, kalian pergi, aku gimana? Dia mabuk. Kalau ada apa-apa, boleh dimaklumi. Jangan bilang aku nggak bantu ya. Rama, aku mabuk. Jangan mabuk dulu, bisa nggak? Salam Ibu. Ayu, kakakmu mana? Baru jadi adipati, masih banyak urusan. Aku nggak tahu. Mungkin semalam mabuk. Sudah tengah hari, Taka belum pulang. Kakak sepupu memang tangguh. Siapa tahu nanti ibu bisa gendong cucu. Rama dan Melati akhirnya bersama. Sari, aku salah. Keluarlah. Siapa yang ribut di luar? Tuan Prasetya, sejak dia pergi dari sini, tiap malam tidur di depan pintu. Belakangan ini ramai di kota utama. Bilang ibu tega. Tak peduli hubungan lama. Ulah yang dia lakukan. Kenapa harus aku hormati dia? Suruh orang usir dia. Baik. Tak sangka, Bapak Durhaka sudah cerai masih fitnah menghina ibu. Kalau begitu,
Jangan salahkan aku, tak peduli hubungan kita. Ibu, kita masih ayah anak. Aku mau ke restoran. Undang Bapak makan. Ayu, apa maksudmu? Tentu saja, Bapak. Mau lihat pertunjukan menarik. Ibu, rumah Ayu tak sangka kalian masih maafkan aku. Kita kan ayah dan anak. Meski tulang patah, tali darah masih terhubung. Iya kan? Tuan Adipati, tunggu di sini dulu. Aku dan Ayu pesan makanan dulu. Baik, kalian pergi saja. Bapak minum teh dulu. Bagas, sudah aman kan? Tentu saja. Aku sudah atur. Kirim ke adikku di rumahku. Maya, kau bawa uangku, lalu kabur dengan anak-anak. Hari ini kau pasti... Prasetya bodoh itu masih anggap Bagas anaknya. Benar-benar bodoh. Lestari cuma main-main di ayah. Sudah bisa tipu si tua itu. Dia benar-benar buta. Kau, Tuan Adipati, kau mau apa? Dasar jalan, kau menipuku! Tuan Adipati, ingat penjelasanku. Diam! Aku tak percaya kau lagi. Dasar wanita kejam! Tuan polisi. Dia pembunuhnya. Ikut kami. Ratu Sari, kau yang lakukan lagi kan? Kau suruh mereka bilang hal itu. Kau menanggung akibatnya. Jika kau setia sejak menikahiku, takkan sampai begini. Takkan sampai begini. Tak bisa salahkan orang lain. Sari, kau kejam. Dulu kau bukan begini. Kau berubah. Aku selalu begini. Cuma kehadiran Ayu memberiku keberanian melawannya. Ayo. Ibu. Ayu. Ibu, bangunlah ibu. Putri Ayu. Semua karena kau. Kau merebut segalaku. Aku jadi begini. Aku takkan lepaskan kau sampai mati. Cepat. Jaga sisi itu. Cepat. Pak Merah. Yang Mulia, kenapa luar begitu ribut? Pangeran kedua menikah dengan putri kedua, Sakti. Sekarang istana sibuk siapkan pernikahannya. Sakti luar biasa. Soal kesaktian, siapa bisa menandinginya? Yang Mulia, apa maksudmu? Tak apa. Apa Putri Mahkota hari ini adakan pesta istana? Iya. Karena pesta istana, Adipati Prasetya ikut kan? Putri Mahkota dan Adipati Prasetya bersaudara. Adipati Prasetya pasti hadir. Baguslah. Bagus di mana? Hormat, Yang Mulia. Ibu, jangan sungkan. Aku sudah lama kenal Kakak Rama. Jadi aku datang khusus antar kalian ke istana. Kau datang khusus menungguku? Tak berani mengaku? Dia selalu bisa tebak aku. Haruskah aku diam saja? Kalau dia mengaku cinta, haruskah aku pura-pura malu lalu menolaknya? Ayu, jangan dipikirkan. Ayo kita masuk. Silakan masuk, Ibu. Yang Mulia, kakak tertua. Pangeran kedua. Kakak, Lestari istriku. Saat menikah dulu, lupa beritahu. Lagian kalian saudara. Di istana ini, ada yang bisa ditemani? Kok nggak ada jejak Lestari? Ternyata dia jadi putri. Kau pernah bilang bantu hajar Pangeran Mahkota? Serius?
Tenanglah Yang Mulia, aku pasti jujur. Aku pasti bantu kau jadi pangeran mahkota. Tenanglah Yang Mulia, aku jujur. Aku pasti bantu Anda jadi pangeran mahkota. Harap kau bantu aku dapatkan apa yang ku mau. Aneh, tadi sibuk melawan Lestari. Rasanya lupa hal penting. Aku ingat. Novo bilang di pesta istana ini, pangeran kedua kasih Arif racun mematikan. Semua yang hadir, keluarga saya dan Cahaya. Saya tak akan sungkan. Saya minum dulu. Terima kasih, Pangeran. Arif, kenapa? Apa arak pangeran mahkota tak cocok? Yang Mulia, ini arak pangeran mahkota. Mana mungkin pangeran ketiga tak suka padanya? Kalau begitu, apa ini menghinanya? Lestari, kau berani bersama pangeran kedua sentuh orangku. Pangeran mahkota jelas marah. Arif, mana mungkin menolaknya? Aku cuma mencium arak kakak. Rasanya sangat manis, hingga lupa diri. Arif memang pandai memilih. Tapi bagaimana caraku menolong Arif? Kalau tidak, aku akan rebut araknya. Biar saja pangeran jatuhi aku hina. Lestari, kamu kenapa? Gak apa-apa. Bukan, dia beneran diracun. Biasanya tokoh utama cerita bisa selamat, kan? Kakak, Arif baru minum terlalu banyak. Jadi agak mabuk. Mau istirahat di ruang. Gak apa-apa, kamu istirahat dulu. Sudahlah, yang hebat lebih kerja. Kalau nggak urus Arif, dia bakal mati. Urusin cowok tampan ini, biar aku saja. Ibu sama kakak pulang dulu. Tak usah tunggu. Biar aku tolong. Arif, kamu gimana? Arif. Yang Mulia. Tuan Tabib, gimana Arif? Yang Mulia, pangeran ketiga terkena racun mematikan. Dosisnya terlalu besar, tak bisa ditolong lagi. Ada apa ini? Tadi masih baik-baik saja. Benar Tuan Tabib, periksa lagi. Kakak Arif kenapa tiba-tiba kena racun? Tadi masih baik-baik saja, minum biruam depan. Kenapa sekarang kena racun? Jangan-jangan arah kakak ada masalah. Yang Mulia, hati-hati. Benar, Istana Timur milik Pangeran Mahkota. Siapa berani berbuat jahat di sini? Jangan-jangan pesta istana Pangeran Mahkota sengaja buat. Lancang, Arif adikku. Mana mungkin aku menyakitinya? Karena dia adikmu. Kau ingin hapuskan. Kakak sebenarnya sudah lama menghina kami. Tak suka kami, kan? Orang sepertimu tak pantas jadi Pangeran Mahkota. Siapa yang pantas? Tentu saja saya. Kakak tertua, bukan itu maksudku. Itu maksudmu. Sayangnya, kamu ketemu Guru Agung. Tentu saja aku dukung kakak Arif. Kakak tertua racun mematikan. Itu racun. Pemeriksaan di istana ketat. Kalau beli dari luar istana, kayaknya kali ini tak bisa dibawa masuk. Adik, saya tahu soal ini. Tapi, terus kenapa? Artinya, pangeran kedua pasti kirim banyak orang keluar beli secara bertahap baru bawa masuk. Mereka ada di sini. Aku wanita biasa. Tak mungkin secara terbuka periksa daftar masuk. Pengawal, bawa daftar masuk istana belakangan ini. Gawat, kenapa aku lupa soal ini? Adik, orang musyrik keluar masuk. Beli racun. Ditemukan pengawal. Kata untuk basmi tikus. Sekarang, apa penjelasan? Yang Mulia, tak bisa cuma berdasarkan daftar itu menuduh kami meracuni pangeran ketiga. Masih berani bohong? Semua ada yang keluar, dicatat. Lihat saja saat sidang. Saksi bukti lengkap. Kalian, bicaralah di hadapan ayah. Bawa mereka pergi.
Tunggu, ayah hukumkan. Baik. Aku yang lakukan. Kenapa? Pokoknya Arif mati di istanamu. Ucapan orang mematikan. Kau pangeran mahkota akan dianggap sebagai pendukung pembunuh saudara. Kau pikir kau bisa bertahan lama? Siapa bilang Arif sudah mati? Salam kakak. Arif, kau tak apa? Arif, kau tak mati. Tentu saja, aku yang selamatkan dia. Arif, kamu gimana? Arif, pemeran utama yang gagah berani, akhirnya begini saja. Tapi kau, anakku, takkan kubiarkan kau menderita begini. Tak mungkin. Racun mematikan, tak bisa diobati. Kau pikir tak bisa diobati? Tapi aku bisa selesaikan dengan mudah. Lepaskan! Aku tak mungkin kalah! Tak mungkin kalah dari Ayu! Lepaskan! Tampaknya Cahaya benar. Ayu memang Dewi. Ini sudah seharusnya. Saya ini suami kakakmu. Kau berjuang hebat. Harus ada penghargaan. Berikan permintaanmu. Aku mohon yang mulia, beri izin menikah. Dia minta kakak menikahkannya padaku. Dia mau nikah denganku. Ayu sungguh berani. Berani melamar sendiri. Tapi dia dan pangeran ketiga, pantasnya sudah nikah. Kau minta saya nikahkanmu dengan Arif? Tentu tidak. Hamba mohon yang mulia, nikahkan kakakku, Rama, dengan putri utama. Kau yakin? Kesempatan langka. Yakin minta nikahan kakakmu? Kakak dan kakak sepupu baru sampai sini. Tentu harus segera bantu mereka. Kalau begitu, saya catat. Besok saya mohon ke raja. Nikahkan kakakmu. Cepat, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak Arif, jangan salahkan aku. Siapa suruh adikku kasihan sama aku? Apa aku salah lihat? Tatapan pria ini kok segan nikah? Rama menerima. Demi Tuhan Raja, memerintahkan Adipati Prasetya, setia dan berbakti, jujur dan taat, berjasa besar. Putri Melati berbudi luhur, penuh kasih, memenuhi tugas. Di hari yang baik, kita ikat janji. Nikah tahun depan, bulan Maret. Hamba terima. Terima kasih. Yang Mulia, Baginda, bagaimana menghukum Lestari? Ayah Raja sayang keluarga. Masih mengampuni pangeran kedua. Cuma mengurung dia dan Lestari di Istana Tengah setengah bulan. Walau Lestari adikku, sejak Ayu datang, dia jadi orang lain. Selingkuh selalu. Aku takut dia menyakitinya. Aku juga khawatir. Sekarang Ayu di mana? Aku mau lihat dia. Ayu di halaman. Silakan Yang Mulia. Bukannya kau bilang bisa bantu aku dapatkan apa yang ku mau? Kenapa sekarang aku malah dikurung di istana ini? Yang Mulia, bukan salahku. Siapa tahu Ayu itu bisa obati racun mematikan. Kau tak tahu apa-apa. Buat apa kau di sini? Yang Mulia, tenanglah. Walau aku tak bisa lawan, tapi guru pasti bisa. Besok aku kabur diam-diam, ajak guru keluar. Dia selalu ada cara, pasti bisa bantu Yang Mulia. Masih bisa percaya padamu? Yang Mulia, percayalah padaku sekali lagi. Cepat siapin. Baik. Aduh. Di sini sangat membosankan. Gak ada HP, gak bisa baca komik. Jauh dari alam satria. Alam satria itu tempat apa? Kenapa ke sini? Baginda tunangkan kakakmu. Aku datang bawa suratnya. Benarkah? Bagus sekali.
Dulu hampir tunggangan sama Melati. Apa kamu merasa menyesal? Gak menyesal. Nona Melati baik. Aku senang mereka bisa bahagia. Kayaknya aku yang ubah alur aslinya. Jadi Arif gak suka kakak sepupu. Kenapa dia lagi-lagi hubungkan aku sama Melati? Aku gak suka Melati. Aku suka kamu. Apa kamu bilang? Dia baru saja nembak aku. Ya. Saat aku kena racun mematikan, pasti mati. Kenapa kau habiskan tenaga menyelamatkanku? Harusnya kenapa? Tentu karena cinta. Kalau bukan karena kamu tampan, aku tak tega kau mati. Mana mungkin aku begini? Jangan begini lagi, sangat berbahaya. Dia sentuh aku. Mau cium dia, mau peluk dia. Depan boleh, belakang belum. Dia bilang boleh cium dia. Dia bisa dengar pikiranku. Ya, dan bukan cuma aku. Kakak Rama dan ibumu juga bisa. Hah? Kau, ibu, serta kakak bisa dengar pikiranku? Kalau tidak, kenapa selalu kebetulan? Kami bisa paham pikiranmu. Jadi pikiran-pikiranku sebelumnya? Aku dengar semua. Siapa yang paham? Duniaku runtuh. Tak apa. Saya juga sama pikirannya. Wah, malu banget. Kalau bukan siang, pasti aku cium dia. Jadi, malam ini aku datang. Cuma pura-pura tak dengar, boleh kan? Guru, tolong guru! Bukankah kau sudah diajarkan ilmu? Kenapa masih begini? Si Ayu itu entah makhluk apa. Aku tak sanggup melawannya. Jadi, aku datang ke sini, mohon guru turun gunung ikut aku ke istana. Bantu aku lawan makhluk itu. Ke istana? Ku dengar Raja Dunia berkepala naga. Makhluk jahat tak bisa mendekat. Sekarang Lestari jadi putri kedua. Aku juga menemukan piala energi. Bisa taruh piala di kamar raja. Tunggu ku hisap semua energi. Bisa jadi dewa. Baiklah, aku ikut kau ke istana. Terima kasih, guru. Hari ini pertama kita kencang. Mau kemana? Aku ajak. Kemana ya? Tunggu, aku pikir dulu. Yang Mulia, Baginda dalam bahaya. Aku ikut ke sana. Oke. Aneh, kenapa tak ada denyut nadinya? Ayah tiba-tiba sakit. Pasti ada hubungan dengan kakak kedua. Tapi belum tahu apa rencana jahat mereka. Masalahnya pasti di piala ini. Kenapa? Piala energi ini senjata jahat kuno. Dia perlahan menghisap energi Baginda hingga hilang kesadarannya. Jadi boneka. Tadi saat cek Baginda, saat cek denyut, tak ada nadinya. Bagaimana cara menyelamatkan ayah? Gampang saja. Cukup hancurkan pialanya. Minggir dulu. Ada apa, guru? Siapa yang berani rusak piala energi? Pasti itu Ayu. Tak ada yang lain punya ilmu segebat dia. Cepat tangkap dia. Dia rusak pialaku. Tak boleh korbankan dia. Ayu, kenapa kau keluar dari istana? Kau yang rusak piala energi, kan? Ya, apa salahnya? Itu milikku. Susah payah ku cari. Harta berharga. Kau asal rusak saja. Terus kenapa? Piala itu pecah saat ku pegang. Benar, kan? Kau makhluk apa? Kau pandai menuduh orang. Muridku, kalau kau bilang ada guci energi sehebat ini, kenapa aku harus ambil energi raja? Lihat saja, kau bisa ambil atau tidak.
Biar Guru Agung hadapi kau. Walau kau sakti, tak bisa lepas dari ikatan ini. Ayo! Mingjin! Tak ada cara lagi, kan? Biar saya ambil energi Anda. Silahkan, coba saja. Guru, bisa nggak? Ayu itu hebat sekali. Kau tak lihat dia diam saja. Guru, bunuh dia. Tenang, biar saya kosongkan energinya. Ayu! Tenang. Ilmu ini luar biasa. Aku merasa kulitku mau pecah. Ayu, selamat tinggal. Kau bisa lepas dari cincin emasku? Ini sulit sekali. Gimana, Guru? Musuh hitam, kau berbuat jahat. Berani berniat membunuh Baginda. Hari ini kau akan kuhabisi. Sebenarnya kau siapa? Dengar baik-baik. Aku Guru Agung Satria dari alam Satria. Yang mulia, maafkan aku. Ayo, Guru Agung, tolong lepaskan aku. Lestari, kau curi ilmu jahat, berbuat kejahatan, berniat bunuh raja. Aku tak akan membunuhmu. Hukumanmu akan ditentukan Baginda. Putri Ayu, kau selamatkan nyawaku. Jangan-jangan kau itu Dewi yang Tuhan berikan untuk negeri damai. hamba tak berani disebut Dewi di hadapan Baginda. Semua berkat Baginda yang berkorban demi rakyat. Makanya, jahat tak bisa rusak negeri. Pangeran kedua, gelarnya dicabut dan diasingkan. Putri Lestari juga sudah dipenjarakan. Tunggu hukuman. Tapi Baginda belum tahu apa hadiahnya. Aku tahu. Baginda, berikan pangeran ketiga untukmu jadi suami. Bagaimana? Tak mau ni ikut. Segala perbuatan hamba dari hati nuraniku tak perlu hadiah. Tapi jika Baginda memaksa hadiah, hamba ingin untuk wanita minta satu hadiah. Oh, kau jangan sungkan. Hamba mohon Baginda keluarkan aturan baru. Izinkan wanita sekolah dan berhak sama dengan pria untuk jadi pejabat negara. Ini. Ayah, pendapat Ayu juga pendapatku. Sejak dulu, berapa wanita teraniaya karena kesucian? Berapa lagi wanita tak bisa pakai bakatnya? Ayah, Anda cinta rakyat. Mohon lihatlah wanita-wanita yang menderita di dunia ini. Baiklah. Kalian benar-benar memengaruhiku. Sepertinya negeri damai memang perlu diubah juga. Baginda bicara. Adikku dengar, kau cukup menaklukkan siluman anjing hitam? Wah, hebat sekali. Pantas kau adikku, Rama. Ayo, asal kau pulang selamat. Bangunlah. Ibu, Lestari sudah dihukum. Sudah selesai semua. Tak perlu lagi. Sebenarnya aku bukan Ayu. Aku asal dari alam Satria, Guru Agung Satria. Karena gagal luluh raga, aku terlempar ke tubuh Ayu. Aku tak tega lihat Maya dan Lestari menindas ibu. Jadi pura-pura jadi putrimu dan tinggal di samping ibu. Ibu boleh pukul atau marahi aku. Ayu, cepat bangun. Ayu, mana mungkin ibu tak kenal anak ibu sendiri. Sejak awal, ibu tahu kau tak seperti Ayu yang ibu bayangkan. Tapi, kemudian ibu lihat kau tak berniat jahat. Lalu ibu lupakan. Benar, aku tak peduli kau adikku atau tidak. Tanpa kau, sejak aku pulang ke rumah, kakiku pasti sudah patah. Ayu, kau selamatkan keluarga kita. Suaramu yang selamatkan semua.
Jadi, kau tetap putri ibu. Ibu. Boleh aku tanya sesuatu? Kali pertama, kau minta tunangan untuk kakakmu. Kali kedua, kau minta ampunan untuk wanita. Dari sudutku, di rencanamu, tak pernah... Bukan begitu. Suara hatiku lebih dulu ungkap perasaanku padamu. Arif, aku sangat mencintaimu. Cuma, bagiku, cinta bukan segalanya. Aku guru agung satria, hidup ribuan tahun, terbiasa dengan suka duka dunia. Kakak dan kakak melati, susah payah sampai hari ini. Jika bukan aku yang bicara, keduanya takkan pernah bersama. Lagian, asal kita saling mengerti, menurutku, tak perlu hasil pasti. Padahal wanita-wanita itu butuh orang seperti aku, yang berdiri di depan Baginda mempertahankan hak mereka. Aku tahu kau tak mau terkurung di sisiku. Jadi putri mahkota yang hidup mewah. Kau pantas untuk lebih besar. Kecantikan dan keluarga, itu yang paling tak berarti darimu. Aku suka kamu, karena kau benci kejahatan dan berani melindungi keluarga. Arif, ayo ke alam satria. Sangat indah. Ada 2 anak kecil. Baik.